istri ini ditalak lagi oleh laki-laki lain, maka tidak mengapa keduanya untuk rujuk, untuk kembali membangun mahligai rumah tangga, jika keduanya punya prasangka keinginan untuk menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah tangganya. Tapi kalau tetap merasa tidak bisa keduanya bertemu dan sama-sama menegakkan hukum Allah, ya tidak perlu rujuk. Wa tilka hududullah, kata Allah, dan itulah batasan-batasan Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang mengerti. Dengan ketentuan seperti ini, ada orang-orang yang ingin melakukan tindakan untuk melegalkan si istri ini kembali kepada suami pertamanya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah nikahun tahlil. Apa nikah tahlil itu? Nikah yang diselenggarakan oleh istri wanita ini, istri atau wanita ini yang sudah dicerai 3 ini dengan laki-laki lain, tapi pernikahannya pernikahan buat-buatan, atau pernikahannya prosesnya Islami, tapi niatnya bukan untuk membangun rumah tangga yang berjalan seterusnya, tapi niatnya untuk membolehkan si istri ini kembali lagi kepada suami pertamanya. Maka pernikahan istri yang kedua dengan laki-laki ini hanya rekayasa. Artinya mereka menikah agar si istri ini diceraikan lagi, kemudian bisa kembali kepada suami yang pertama. Itu disebut nikahut tahlil. Pelakunya mendapatkan laknat. Ini termasuk dosa besar yang ke-29. Yang pelakunya disebut muhallil dan muhallallah. Mudah-mudahan bisa difahami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallallahu. Seperti yang telah saya sampaikan, beberapa kali saya sampaikan bahwa dosa besar itu cirinya, salah satunya adalah pelakunya mendapatkan laknat. Kalau ada dosa yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah atau laknat dari Rasulullah SAW, maka dosa tersebut pasti dosa besar. Karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa orang yang mendapatkan laknat? Di antaranya muhallil. Laki-laki muhallil itu laki-laki yang disewa, yang dibayar untuk menikahi wanita, agar wanita ini bisa kembali kepada laki-laki yang pertama. Laki-laki yang pertama disebut muhallallahu. Ini perbuatan yang terlaknat. Abdullah bin Abbas menuturkan bahwa ketika ditanya tentang muhallil, yakni laki-laki yang menikah seorang wanita agar wanita ini bisa rujuk kepada suami pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La," kata Nabi, tidak boleh. Jangan, illa nikah raghbatin, kecuali kalau keduanya, laki-laki dan wanita ini menikah didasari oleh rasa cinta, raghbah. La nikah dulsa, bukan pernikahan yang didasari atas kepura-puraan. Wala istihza'a bi kitabillahi azza wa jalla, dan tidak boleh pernikahan sebagai pelecehan terhadap aturan Allah, terhadap kitab Allah. Hatta yadhuqa usailah,
sampai dia betul-betul itu merasakan nikmat, atau dia merasakan, atau dia telah berhubungan suami istri. Nabi SAW mengingatkan, tidak boleh itu pernikahan yang tujuannya bukan untuk membangun rumah tangga, pernikahan yang tidak didasari oleh raghbah, betul-betul keinginan, cinta, bukan itu. Kalau pernikahan tidak didasari dengan dasar-dasar seperti itu, tujuannya hanya wanita ini bisa kembali kepada suami pertamanya, maka kata Nabi SAW, bahkan kata Nabi, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq dan Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang at-taisul musta'ar? Taisul musta'ar itu kalau diterjemahkan kambing hitam pinjaman. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, taisul musta'ar itu adalah muhallil, laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 agar si wanita ini bisa kembali kepada suami pertamanya. Itu seperti kambing pinjaman, Pak. Dulu orang-orang Arab ya, itu diantaranya mungkin ya, bukan mungkin ya, sampai sekarang ya, bahwa kadang-kadang dipinjamkan pejantan atau betina ya, untuk dikawinkan ya, agar bisa terjadi pembuahan. Jadi dipinjam. Ini sama seperti laki-laki yang disuruh menikahi wanita yang sudah ditalak 3. Dan syaratnya wanita yang ditalak 3 ini, ketika dia menikah dengan laki-laki lain, satu syaratnya agar nanti dia bisa kembali kepada suami pertamanya, satu, nikahnya itu nikah sungguhan, bukan nikah untuk diceraikan, atau bukan niatnya untuk kembali lagi si suami atau si istri ini. Yang kedua, keduanya harus pernah berhubungan suami istri, jima, harus pernah berhubungan suami istri. Di masa sahabat ada seorang laki-laki, ada seorang wanita yang ditalak 3, kemudian ternyata dia menikah dengan seorang laki-laki yang mohon maaf tidak bisa hubungan suami istri. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suamiku ini tidak bisa berhubungan suami istri dengan saya, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, tetap sampai engkau bisa berhubungan dengan dia. Kalau tidak bisa gimana? Ya sudah, itu konsekuensi. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi, sekaligus putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Abdullah bin Umar ditanya, bagaimana pendapatmu jika aku menikahi wanita untuk menjadikannya halal bagi suaminya terdahulu, sedangkan suaminya tidak menyuruhku untuk menikahinya dan tidak mengetahuinya? Ini penting. Bagaimana ya Abdullah kalau saya menikahi wanita agar dia nantinya bisa menjadi halal bagi suami pertamanya, dan saya tidak disuruh oleh suaminya, tidak disuruh, ini inisiatif saya. Karena sebagian masyarakat memahami yang nggak boleh itu kalau suaminya menyewa, menyuruh. Bagaimana kalau saya menikahi wanita ini dengan inisiatif saya, suaminya tidak menyuruh, bahkan dia tidak tahu kalau saya menikah, dia tidak terlibat apapun dalam pernikahan saya dengan wanita ini, tapi jelas ya niatnya dia menikah, berhubungan agar wanita ini bisa kembali kepada suaminya. Kata Abdullah bin Umar,
Jawabannya persis seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, la illa nikah rughbah. Jangan, tidak boleh, kecuali kalau kamu menikah memang dasarnya kamu cinta dengan wanita ini, bukan niat-niat seperti itu. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, kalau itu terjadi, Pak, orang menikah dengan tujuan seperti itu dianggap perzinaan. Dianggap perzinaan. Dan mereka berzina sampai 20, sekalipun mereka menikah dengan pernikahan tahlil itu, maka dianggap berzina sekalipun mereka sampai 20 tahun hidup bersama. 20 tahun mereka berzina. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada beberapa riwayat lagi karena waktu terbatas. Ini salah satu dosa yang mohon maaf belum banyak atau sebagian dari saudara-saudara kita tidak memahaminya. Termasuk juga masalah talak. Talak. Ada seorang suami mentalak istrinya. Ketika saya tanya, Anda talak berapa kali? Dah ingat Ustadz sudah berapa kali? Loh, artinya berkali-kali. Tapi mereka masih satu rumah, satu atap, dan masih menjadi suami istri. Ini pentingnya kita ngaji, ma'asyiral muslimin. Bapak-bapak itu harus ngaji, Pak. Ngaji termasuk ngaji tentang pernikahan. Kalau ada pengajian tentang pernikahan, Pak, datang, Pak. Terkadang persoalan itu terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita gak datang, bapaknya datang, gak apa-apa, Pak. Ini masalah yang sangat penting, dan memang urusan agama ini urusan penting, termasuk soal talak ini. Apalagi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga masyarakat kita. Talak ini terus ya meningkat, kasusnya tuh meningkat, perceraian terus meningkat. Dan siapapun yang sudah mengucapkan kata-kata talak, seorang suami mengatakan saya cerai kamu, itu sudah jatuh talak. Satu. Kalau dia kemudian mengungkapkan kembali setelah masa iddah, saya cerai kamu, jatuh talak. Dua. Kalau sudah jatuh talak tiga, prosesnya seperti ini, sudah tidak boleh rujuk lagi sampai istri ini menikah dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri dengan pernikahan yang sah dan tidak dibuat-buat, tidak ada tujuan kecuali untuk membangun rumah tangga. Setelah diceraikan kembali oleh suaminya atau suaminya wafat, maka dia boleh kembali. Maka hati-hati dengan nikahut tahlil. Ini salah satu dosa besar yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Fadhal, mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambung Sudaryanto. Mungkin saya agak awam dikit. Jadi saya pernah konsultasi, bukan konsultasi, tanya pada Ustaz saya, Ustaz Tuhan dari Malang. Bagaimana kalau dalam keadaan emosi ya, rumah tangga bisa naik turun. Iya. Karena emosi dia mengucapkan kata-kata tak cerai. Terus Ustaz, selama itu kamu ucapkan dalam keadaan emosional, tapi kalau kamu memang merasa sudah benar-benar talak, nah itu sudah. Nah, saya mau berkata, karena Allah kan tahu setiap hati manusia, apakah dia itu emosi atau sedang dalam keadaan sudah tidak bisa lagi. Itu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Talak diucapkan ketika seseorang emosi. Setahu saya, Pak, setahu saya itu tetap jatuh
Dan wallahu alam, saya tidak pernah membaca orang yang mentalak dalam keadaan emosi, talaknya tidak jatuh. Dan rata-rata talak itu ketika orang emosi, Pak. Jarang ada orang sambil guyu, saya cerai kamu ya. Biasanya talak itu muncul memang ketika orang marah, ketika rumah tangga itu ada problem, ada konflik. Dan ketika ada konflik, pasti orang berada dalam kondisi marah, emosi dengan suaminya, dengan istri atau suaminya. Yang tidak jatuh itu kalau dia kehilangan akal, seperti orang mabuk kehilangan sudah. Tapi kalau dia masih, mohon maaf, masih waras, dalam arti akalnya itu masih sehat, emosinya meluap, kemudian dia mengatakan saya talak kamu, ya sudah jatuh. Itulah mengapa kata-kata talak itu harus betul-betul dijaga. Jangan gampang mengucapkan kata-kata cerai, sampai-sampai Nabi mengingatkan kata-kata yang diucapkan dengan sungguh-sungguh atau guyon itu bisa berkonsekuensi terjadi, itu kata-kata talak. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat saya tetap, bukan pendapat saya kira ini pendapat banyak para ulama, ya, bahwa orang yang mentalak dalam keadaan emosi itu tetap jatuh. Itulah mengapa juga kita diperintahkan untuk mengontrol emosi. Lah kalau semua emosi itu tidak dianggap, Pak, ya orang nanti banyak emosi, nanti akan melakukan segala sesuatu dengan emosi, kemudian karena kamu emosi gak apa-apa, ya, itu gak jatuh. Justru itulah kita diingatkan oleh Nabi, jangan meluapkan emosi kita. Jangan membiarkan emosi kita yang mengontrol diri kita. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab, kata Nabi. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah ini artinya jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan kemarahan, atau jangan membiarkan amarahmu mengontrol dirimu. Itulah mengapa Nabi melarang. Kenapa? Karena kalau orang sudah marah, Pak, dan tidak dikontrol, ya, itulah pentingnya kita punya kontrol diri. Kalau amarah tidak dikontrol, itu yang akan terjadi perbuatan-perbuatan tercela. Lisan akan mencaci maki, termasuk kalau sama istri bisa keluar kata-kata talak. Bisa tangan kemudian melayang, kaki melayang, itu semua dari emosi dan dosa. Yang tidak jatuh itu kalau orang sudah akalnya sudah hilang, ya, akalnya sudah hilang. Ya mohon maaf, seperti kalau sekarang kan istilahnya sakau, tidak, orang gila kan ada istilahnya ODGG, ya, ya, orang duga dan lain sebagainya, yang sekarang suka nusuk-nusuk orang itu. Itu masya Allah sekarang, ya, luar biasa. Orang gila itu kan, itu kalau mengucapkan umpamanya itu sudah bebas dia, ya. Sudah bebas artinya dalam hukum Islam dia tidak terkena taklif. Karena apa? Akalnya sudah hilang, ya. Tapi kalau masih sehat, ya, hanya emosi, akalnya masih sadar, orangnya masih ya insya Allah tetap jatuh. Itulah mengapa harus dikontrol. Harus dikontrol. Dan ingat, ini juga perlu saya sampaikan, cerai itu jatuh kalau cerai itu jatuh dengan kata-kata yang sharih. Sharih itu jelas dan tidak mengandung pemaknaan yang lain. Contohnya tadi, Pak, saya cerai, itu jatuh. Tapi kalau suami mengatakan kamu pulang ke rumahmu, saya tidak ingin melihat wajahmu, itu belum jatuh cerai. Sampai ditanya niatnya apa. Jadi cerai itu jatuh yang pertama dengan lafaz yang sharih. Lafaz yang sharih itu lafaz yang tidak mengandung takwil yang lain, tidak mengandung takwil lain kecuali cerai, yaitu dengan kata-kata apa? Saya talak, saya cerai. Tapi kalau dia menggunakan lafaz di luar itu, tidak menggunakan lafaz cerai dan talak, tapi ada kemungkinan cerai atau tidak, maka tergantung niatnya nanti.
Contohnya lafaz yang tidak yang mengandung kemungkinan cerai apa tidak, itu kata-kata seperti tadi, Pak. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Saya tidak ingin melihatmu. Itu jatuhnya cerai ketika seorang suami betul-betul niat. Tapi kalau sudah ngomong saya cerai, selesai. Itulah mengapa sekali lagi hati-hati. Maka anak-anak kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita Pak diingatkan masalah ini, Pak. Ini kadang-kadang jarang diingatkan. Padahal kasusnya banyak. Jarang diingatkan oleh seorang penceramah akan pentingnya menjaga lisan dari kata-kata cerai dan talak. Yaitu seperti tadi, Pak, ada kasus itu, Pak. Ada seseorang itu ketika dia tanya, Ustadz saya ini sudah mentalak istri saya berkali-kali. Berapa kali? Gak tahu, Ustadz, saking banyaknya. Jadi diobral itu kata-kata cerai itu berbahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir, singkat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak suami menjelaskan kalau sebaliknya si istri minta cerai, ini mungkin di sini, jadi apa termasuk ada dosa besar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi karena memang itu insya Allah ada pembahasan lain, Pak. Tapi saya sampaikan bahwa siapapun, Pak, suami atau istri meminta cerai tanpa ada alasan syar'i, maka mereka telah melakukan dosa besar. Termasuk seorang istri minta cerai kepada suaminya, bahkan dikategorikan sebagai kemunafikan. Minta cerai tanpa ada alasan syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syariat. Hanya karena dia suka dengan laki-laki lain, cinta dengan laki-laki lain, kemudian suaminya ingin ditinggalkan dan dia menuntut cerai suaminya. Ini na'udzubillah, itu termasuk dosa besar. Tapi kalau ada alasan syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syariat, umpamanya suaminya nggak tahu sholat, atau suaminya tidak memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, istri boleh minta cerai. Atau suaminya mohon maaf suka nempeling, suka mukul, boleh istri minta cerai. Dia merasa tertekan secara psikis, boleh. Tapi kalau suaminya kemudian menjalankan kewajibannya, ya, lalu dia minta cerai, atau karena ada senang dengan laki-laki lain, na'udzubillah, itu termasuk dosa besar, ya. Dosa besar yang bisa menyebabkan wanita itu tidak mencium bau surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Oke. Nah, ya, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.